Cek cek, suara saya masuk nggak? Masuk Pak. Masuk, Pak. Oke, thank you thank you. Kita tunggu yang lain dulu ya. Untuk ketua tingkatnya siapa nih ya? Ketua ATM-nya. Pak. Oh ya. Untuk jumlah mahasiswanya 19 ya? Iya Pak. Oke. Ya, Pak, 19 orang. Sambil nunggu yang lain dulu ya. Absennya tanggal berapa itu Pak? Tanggal 16. Nggak bisa ya? Duluan Jan, bulan Gak bisa. Pak, saya Pak belum absen Pak. Soalnya bingung-bingung gitu Pak. Oh ya nggak apa-apa, nanti Absen setelah Zoom aja absennya. dulu Kak. Iya, Pak. Tinggal 3 lagi ya.
Oke, mungkin kita sambil mulai aja ya, karena tinggal 2 orang aja lagi. Ini pertama kalinya kita ketemu ya, atau kelas pertama ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Mungkin lagi pada ngantuk ya, karena jam-jamnya Ya. ngantuk ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti mata kuliah saya. Untuk semester ini saya dipercaya mengampu mata kuliah manajemen konstruksi untuk kelas 2TS3 dan 2TS4. Ini hari pertamanya. Untuk perkenalan dan metode perkuliahan. Ya mungkin saya akan mengenalkan diri saya dulu. Nanti setelah itu dari kalian saya pengen kenal juga. Ini saya coba share screen untuk kurikulum PPT saya. Oke. Ya, ini kurikulum PPT saya. Nama saya Aco Wahyudi Effendi. Saya 17 November 1980. Untuk domisili sendiri saya tinggal di Sepinggan Pratama. Untuk pendidikan terakhir sekarang lagi kuliah doktoral di Universitas 11 Maret. Jadi baru aja mulai. Kalau pasca sarjana saya S2 dari Universitas Lambung Mangkurat di bidang teknik struktur. Ini pengalaman saya untuk bidang konstruksi sendiri dari 2001 sampai sekarang, lebih banyak di forensic engineer. Forensic engineer itu tugasnya adalah mengidentifikasi kerusakan pada sebuah konstruksi. Jadi kami melakukan identifikasi kerusakan untuk jembatan, gedung, dan juga longsoran atau landslide. Selain itu dari 2017 kemarin saya dipercaya sebagai tim ahli bangunan gedung khusus Kota Balikpapan. Itu tugasnya adalah melakukan uji kelayakan terhadap gedung-gedung yang akan diajukan izinnya yang dibangun di Kota Balikpapan. Dari 2017 kemarin saat lahirnya Balai Jalan Nasional di Kaltim, saya telah ditunjuk sebagai kortim di bidang alih struktur dan jembatan untuk jalan dan jembatan nasional yang ada di Kalimantan Timur. Kalau bidang pendidikan sendiri pernah ngajar di Uniba tahun 2007 hingga 2009. Setelah itu di 2013 hingga sekarang itu di Universitas Tridharma Balikpapan, dan baru dipercaya di Politeknik dari 2017 kemarin hingga sekarang. Jadi untuk status saya di Politeknik adalah dosen industri, jadi dosen yang di hire dari bidang profesional. Untuk organisasi dari 2014 sampai 2020 kemarin posisi sebagai sekretaris Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia wilayah Kaltim. Nah, ini untuk kontak person saya. Nanti kalau mungkin nomor HP sudah ada yang tahu semua. Untuk email nanti bisa kirim emailnya ke sini. Silakan nanti di screenshot atau dicatat. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Ya, selanjutnya saya pengen mengenal dari kalian ya. Nanti silakan unmute bagi namanya yang saya sebutkan. Untuk Ani ya Salsabila, ada Ania? Oke. Ya Pak. Ya, silakan diperkenalkan alumni mana
alasan masuk sipil itu apa sih? Perkenalkan, nama saya Ainaya Zalzabila. Saya alumni SMA Muhammadiyah 2 Al-Mujahidin Balikpapan. Alasan saya masuk sipil, apa ya Pak? Dikira PNS ya? Enggak Pak, Oh, sudah tahu. enggak tahu saya Pak, nah alasannya. Oh, dulu sekolahnya di jurusan apa? Saya IPA. IPA ya. Oke, tinggalnya di asli Balikpapan atau ngekos? Saya tinggal di Sepaku. Oh, di Sepaku ya. Di Ya, kalau Balikpapan, kuliah ngekos. ngekosnya Di Bangun Reksa, Bawang Kilo Reksa 6. ya? Oh ya, dekat ya. Oke. Selanjutnya Ahmad Arif. Di Ahmad Arif yang mana? Ya Pak, Oke. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Arif Hidayatullah, alumni dari Madrasah Aliyah Jombang. wow, jauh ya. Oke. Iya Pak, Aslinya asli Jombang ya? asli Jawa Pak, Jawa Tengah. Oh, iya. Di sini ngekos atau ikut keluarga? Sudah ikut keluarga Pak, Tinggal di mana? sudah Balikpapan. Balikpapan ya. Oke. Madrasahnya dulu jurusan apa? Agama Pak, Agama ya. Oke. iya. Alasannya masuk sipil? Alasannya belum tahu Pak, Belum tahu alasannya ya? Pak. Tapi sudah tahu bidang sipil tuh seperti apa? Sudah tahu? Sudah tahu Pak. Oh, sudah tahu ya. Sudah cari tahu sebelumnya ya. Oke, terima kasih Ahmad Arif. Nah, Selanjutnya Ahmad Fauzan. Cutting ya. Ya, silakan Ahmad Fauzan memperkenalkan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan. Saya dari alumni SMA Negeri 8 Balikpapan, asli Balikpapan, dari Balikpapan, jurusan IPA, alasan masuk teknik sipil, karena saya di sipil itu banyak hitung-hitungannya, terus saya suka tentang bangunan Pak, kebetulan saya jual bahan bangunan. Oh, iya. Pas banget ya. Oke. Selanjutnya ada Adam. Iya Pak, pas banget Pak. Ya, Adam Ihsan, silakan. Kenalkan, nama saya Adam Iksan Yusbia. Saya alumni dari SMK Negeri 6 Balikpapan, jurusan Teknik Listrik. Oh, Alasan masuk sipil, pengen belajar tentang dunia konstruksi sih Pak. Itu aja. oke. Ya, masih ada linear lah ya, karena di konstruksi juga bidang kelistrikan itu sangat mempengaruhi. Oke. Ya Pak. Terima kasih Adam. Selanjutnya Antonio. Kenalkan, nama saya Antoni Kalambo, tinggal di Perapatan Dalam, alumni Teknik Gambar Bangunan SMK Kartika. Kalau alasannya sudah karena linear ya. Kenapa? Alasan masuk sipilnya karena linear dari STM-nya ya. Iya Pak, sama prospek pembangunan Indonesia itu semakin tahun semakin tinggi Pak, jadi lanjutin lagi Pak. Ya, pinter kamu ya. Karena IKN juga nanti akan banyak meng-hire anak-anak teknik sipil nanti. Iya Pak. Oke. Terima kasih Antonio. Selanjutnya Arya Yoga. Saya Arya Yoga, Ya. tinggal di Gunung Samarinda, alumni SMA 2, jurusan IPA, Pak. Oke. Alasannya masuk sipil?
Karena saya sebenarnya karena ketolak sekolah dinas STAN, Pak. Jadi saya lari ke sipil. Iya, 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 iya. Tapi Kebetulan om saya lulusan Poltekba juga, Pak. Jadi saya ngikut nanti. siapa namanya? Alumni 2014 Wawan Hendrawan. Ya, ya. Berarti sudah tahu bidang sipil itu seperti apa. Oke, terima kasih Arya. Selanjutnya Devi Anggreni. Nama saya Devi Anggraini. Saya saya lulusan SMA Negeri 1 Tanah Grogot, jurusan IPA. Di sini ngekos berarti ya. Iya, ngekos. Alasan masuk sipil? Mungkin suka ngitung, Pak. Oh, suka. Oke, terima kasih Devi. Nama Devi ini ada dua ya? Devi Haryani. Ya Pak, ada dua Pak. Oke, silakan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Haryani, saya alumni dari SMA Negeri 7 Balikpapan Timur, jurusan IPA. Oke. Alasan masuk sipil? Saya sebenarnya saya apa Pak ingin jadi guru matematika Pak, tapi karena teknik sipil itu lebih banyak hitung-hitungannya, dan selagi manusia itu masih membangun, peluang kerja itu pasti ada. Itu Pak. Ya. Terima kasih Devi. Selanjutnya ada Halim Payat. Ya Pak, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Halim Payat Saputra, alumni SMK Negeri 6 Balikpapan, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Alasan saya masuk teknik sipil karena ya pembangunan di era sekarang itu yang begitu pesat, dan yang saya baca di internet, peluang kerja di teknik sipil ini begitu besar Pak. Jadi saya memilih mengambil teknik sipil. Oke, terima kasih. Halim. Selanjutnya ada Jaler Tunggal. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jalur Tunggal Prasetyo, alumni SMK Negeri 6 Balikpapan, jurusan Teknik Pengelasan. Ya. Alasan saya masuk sipil yaitu karena ingin menambah ilmu aja. Karena ilmu sipil nggak cuma untuk industri, tapi juga bisa untuk kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya ada Muhammad Ilhamjah. Silakan Muhammad Ilhamjah. Ya Pak. Perkenalkan, jadi nama saya Muhammad Ilhamzah. Saya dari SMA Negeri 2 Balikpapan. Saya tinggal di Balikpapan. Saya asli orang Balikpapan, Jalan Siaga. Alasan saya masuk sipil karena saya mau berusaha berusaha dalam pembangunan Pak. Ya. Ikut berkontribusi ya. Iya Pak. Jadi saya bukan kerja sama orang, tapi saya yang kerjakan orang. Ya. Bagus. Oke. Yang menambah ilmu dan wawasan. Terima kasih Muhammad Ilhamjah. Selanjutnya ada Oke Pak, sama-sama. Nanda Ramadhani. Nanda Ramadhani ya. Salam. Ya. Nah, saya Ibnan Madani, sekolah Singapura Balikpapan, jurusan Teknik Berbangun. Alasan saya melakukan sipil karena untuk melanjutkan jurusannya sebelumnya. Oh ya. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya
Rabiatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Hasanah, lulusan dari SMA Negeri 2 Samboja di Balikpapan, ngekos. Alasan masuk sipil karena itu tahu dari orang tua, kan orang tua sendiri, bapak sendiri itu tukang, jadi dari situ awal mulanya tahu teknik sipil. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Renaldi Andriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Andriawan, asal sekolah SMA 1 Penajam, jurusan IPS. Di sini ngekos? Alasan masuk di sini ikut teman, Pak. Ikut teman. Alasan masuk teknik sipil karena ingin lebih menambah wawasan, Pak. Oke, terima kasih Renaldi. Sama-sama. Selanjutnya ada Titik Nurhidayati. Oke, Titik. Di unmute dulu anunya. Nama saya Titik Nurdayati, Pak. Oke. Alumni mana? Apa, Pak? Alumninya alumni mana? Oh, saya alumni dari SMK Negeri 2 Penajam, Pak. Jurusan Tata Boga. Tata Boga ya. Masuk Iya. sipil alasannya? Alasannya kayak lowongan kerjanya tuh banyak. Baru pengen coba hal baru, terus pengen ngerancang rumah sendiri. Oke. Tapi nggak keteteran ya? Dan dulu dari Keteteran, Tata Pak. Boga, dari Tata Boga ke bangunan. Iya, apalagi menghitungnya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Titi. Iya, Pak. Ngaduk semen jadi makanan. Komjen. Oke, selanjutnya ada Jaki. Kacau, Komjen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin Zaki, alumni Madrasah Negeri Balikpapan. Jurusan IPA. Alasan saya masuk sipil karena ingin menambah wawasan tentang dunia konstruksi. Oke, terima kasih Jaki. Ini yang belum siapa nih ya? Andriati sudah belum? Ahmad Sapi, Pak. Ahmad Sapi, Oh, Andriani. Ya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sapi, asal sekolah dari SMA 1 Pulau Barat, Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan Selatan ya. Di sini ngekos. Ya, Pak. Sama keluarga, Pak. Oh, ada keluarga di sini ya. Oke, terima kasih Iya. Ahmad CPI. Yang belum lagi siapa nih ya? Andriati, Andriani sudah ya? Ya, Andriani. Andriani, perkenalkan namamu. Di unmute dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andriani Jayanti, alumni SMA Model 5 Rekang. Alasan saya untuk sipil karena saya ingin menambah wawasan, karena sipil itu lapangan pekerjaannya luas. Oke, terima kasih
Andriani ya. Jadi ini satu orang yang belum masuk ya. Iya, Pak. Karena masih 18. Iya Pak, betul Pak. Oke, terima kasih. Soekarno belum masuk Pak. Soekarno ya. Terima kasih atas perkenalannya. Sekarang kita coba mengenai kontrak kuliah. Jadi nanti sebenarnya sama seperti dosen-dosen lain. Untuk kontrak kuliahnya nanti coba saya share. Ya, ini kontrak kuliah kita sama seperti ini, sebenarnya standar dari Politeknik Balikpapan. Jadi ada penilaian sikap itu sebanyak 5%, tugas 20%, nanti jika ada tugas presentasi 15%. Setelah itu UTS dan UAS masing-masing adalah 30%. Jadi ini sudah standar dari Politeknik Negeri Balikpapan. Dan kehadiran sendiri minimal untuk mahasiswa adalah 90% dari 16 kali pertemuan, dan kehadiran dosen sendiri adalah 95% dari pertemuan, 16 kali pertemuan. Nah, ini adalah kontrak kuliah kita. Mungkin apakah disetujuin atau ada yang mau direvisi mungkin. Tapi kalau standar biasanya mau nggak mau harus diterima ya. Kalau kubis 0% itu maksudnya kenapa Pak? Gimana? Kok di kubis itu kok Pak 0% presentasinya Pak? Ini kalau jika ada kuis. Tapi kuis kan seperti tugas, dia sama dengan tugas sebenarnya. Karena iya, kita Pak. Model daring otomatis cuma bisa ngasih tugas, karena kalau kuis harus face to face kan. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan mengenai tugas kontrak kuliahnya. Untuk keterlambatan Pak. Ya, kalau keterlambatan nanti, nah ya itu sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan nanti kita kan dimulainya jam 11.20 ya. Jam 11.20 nanti kalian akan absen di BLP dulu. BLP nanti download materi juga di BLP. Silakan dipelajari sampai jam 12 istirahat ya. Nanti jam 12 istirahat. Setelah itu baru kita ketemunya nanti setelah jam istirahat, mungkin pakai Google Meet atau Zoom. Nanti akan saya share linknya di grup WA ya. Jadi nanti di grup WA kita share, kita bahas materi di Zoom atau Google Meet. Nah, untuk seperti tugas sendiri nanti akan ada tugas kelompok. Nanti mungkin presentasi per kelompok. Jadi nanti dari 19 orang ini kita akan bagi beberapa kelompok. Nanti akan melakukan presentasi. Presentasinya menggunakan daring ya, Google Meet atau Zoom nanti. Jadi nanti 11.20 sampai jam 12 itu kalian silakan absen dulu, lalu download materi silakan dipelajari. Nah, setelah itu masuknya jam 13.00 baru kita ketemu di Zoom meeting atau Google Meet. Mungkin ada masukan untuk mengenai metode perkuliahan. Pak, saya mau tanya Pak. Kan tadi saya mau coba absen, tapi begitu pas sudah mau selesai, namanya terganti lagi Pak, nama teman saya lain. Oh gitu. Iya sama Pak, saya juga kayak gitu Pak, malah terganti NIM-nya ya, lain kelas ini malahan. Oh gitu ya. Iya. Oke, nanti saya coba
perbaiki nanti untuk Google Form-nya yang itu untuk absen ya? Ya Pak, absen. Absen di BLP atau Ya betul Pak. di Google Form? Di Google BLP. Form-nya, Google Form-nya itu. Google Form. Iya, Google Form. Nanti Google saya Form. coba baikin. Setelah itu, setelah Zoom ini selesai, silakan absen di situ. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi untuk materi, saya coba share screen sebentar. Nah, ini untuk materinya sendiri, manajemen proyek. Nanti pertemuan setelah ini atau pertemuan kedua kita akan membahas mengenai administrasi manajemen, perbedaan administrasi dan manajemen, fungsi manajemen, serta pendekatan dan peranan. Kalau di manajemen proyek sendiri sebenarnya tujuan akhir dari materi kuliah ini adalah mendapatkan efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Jadi jangan sampai kita memanajemen sebuah proyek itu ternyata untuk biaya dan waktunya kita keteteran atau malah berlebihan. Nah, itu merugikan perusahaan dan apalagi untuk kalian sendiri yang akan nanti mencoba membuka usaha di bidang konstruksi. Nah, pertemuan keduanya nanti pengertian mengenai manajemen proyek dan unsur serta sarana-sarananya. Lalu di pertemuan keempat itu ada prinsipal. Nanti prinsipal itu siapa, perencana itu siapa, dan kontraktor itu siapa. Nanti kita akan bahas di sini serta hubungan kerjanya seperti apa. Setelah hubungan kerja nanti ada kewajiban dan syarat dari prinsipal, perencana, dan kontraktor. Nah, selanjutnya adalah lingkup kegiatan proyek konstruksi. Jadi dari sebuah proyek itu apa-apa aja nanti yang kita akan kerjakan itu tergantung dari hasil kontrak kalian, kontrak kerja. Nanti ada WBS dan teknik pelaksanaan proyek konstruksi. Selanjutnya adalah gambar bestek, RKS, daftar harga, upah, analisa harga satuan, dan RAB. Ini semua nanti biasanya produk dari perencana yang akan diajukan ke kontraktor pelaksana. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, selanjutnya ada bagan balok, jalur kritis, dan kurva S. Ini untuk melakukan review terhadap jadwal pelaksanaan kita. Jadi ini adalah kontrol dari jadwal pelaksanaan. Jadi jangan sampai jadwal pelaksanaan kita molor, tidak sesuai dengan yang ada di dalam kontrak pekerjaan. Nah, di dalam pelaksanaan nanti ada administrasi proyek, itu ada laporan kemajuan, ada MC0, dan lain-lain. Nah, nanti di pertemuan 8 kita sudah mulai UTS pertama. Nah, pertemuan 9 kita ada perencanaan SDM. Ini nanti bagaimana merekrut sumber daya manusia yang akan ada ikut di sebuah proyek yang kalian jalankan. Nah, pertemuan 10 ada proses pengendalian proyek konstruksi, fungsinya. Nanti kalau misalnya memang jadwalnya harus lebih, itu bagaimana cara mengendalikannya, karena biasanya karena faktor cuaca atau faktor ekonomi. Nah, setelah itu ada pengelolaan finansial, bagaimana cara mengelola biaya sebuah pekerjaan, ekonomi rekayasanya seperti apa, ekonomi publik juga seperti apa. Selanjutnya nanti ada nilai, biaya, dan fungsi serta teknik rekayasa nilai. Jadi bagaimana cara menilai sebuah pekerjaan yang telah dilaksanakan dan sebelum dilaksanakan. Nanti ada rencana mutu proyek atau evaluasi proyek konstruksi. Rencana mutu ini nanti ada manajemen mutu, yaitu terdiri dari quality engineer, quantity engineer,
baru bagaimana cara bikin job mic, pengajuan job mic itu akan dibahas di sini. Nah, 14 adalah proses pengadaan barang dan jasa. Ini biasanya punya owner. Jadi bagaimana caranya owner membuat sebuah lelang yang berdasarkan dengan kaidah pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintahan atau di swasta. Nah, selanjutnya ada monep proyek, konstruksi, dan langkah-langkah melakukan monep. Monep ini berarti melakukan supervisi, jadi memonitoring dan evaluasi sebuah pekerjaan yang sedang berjalan. Jadi bagaimana caranya monitor proyek, apakah proyek itu terindikasi gagal atau proyek itu akan sukses, itu dari hasil monep ini sendiri. Nah, nanti di pertemuan 16 kita akan melakukan UAS. Seperti biasa, jumlah pertemuan adalah 16 kali pertemuan. Ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi. Oke, ini sudah 19 orang ya. Oke Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Nah, untuk UASnya nanti tuh tetap daring juga nggak Pak? Ya, semuanya nanti daring. Jadi UTS dan UAS akan daring. Oh iya Pak. Terus Pak, antisipasinya Bapak, kok jika kita tidak mengerti sebuah materi yang Bapak jelaskan, strategi apa Pak yang Bapak jalankan? Karena kita takutnya, kita ini kan mahasiswa, kita juga pastinya santai-santai. Ada salah satu yang dari kita ketinggalan Pak. Nah, ini antisipasinya Bapak, anunya gimana ya Pak? Nanti selain di jam kuliah juga kan kita ada grup WA itu, di situ bisa sebagai forum diskusi kalian bagi yang ketinggalan, atau misalnya pada saat pelaksanaan pengajaran ada yang mungkin karena kita juga nggak tahu, kalau misalnya kayak jaringan atau apa itu membuat proses pembelajaran kita agak terkendala, kalian boleh menanyakan yang tidak mengerti di grup WA. Itu silakan. Kalau grup WA silakan itu bebas waktunya. Oke, Pak. Oke, mungkin lanjut Pak. Ya, silakan. Kalau untuk misalkan jika kita misalkan saya Pak, saya tidak mengerti materi ini, tapi misalkan saya chat pribadi, apakah itu mengganggu? Apakah boleh Pak? Silakan. Saya 24 jam. Silakan chat pribadi. Tapi bagusnya sih di grup. Jadi kalau misalnya sampean yang tidak ngerti, bisa jadi teman sampean juga ada yang tidak mengerti cuma tidak berani mengungkapkan. Nah, lebih baik di grup, jadi bisa saling sama-sama mengetahui apa sih yang ada di unek-unek sampean. Oke, mungkin ada lagi. Oke, jika tidak ada mungkin kita bisa akhiri dulu pertemuan hari ini. Nanti kalian bisa coba absen kembali di BLP. Di sini juga sudah saya screenshot, jadi absen secara online-nya sudah ada di saya, tapi nanti silakan absen lagi di BLP-nya. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Atau sudah mengerti semua? Ini Pak, ingin bertanya Pak. Tadi kan, maaf tadi sebelumnya saya terkeluar Pak karena jaringan. Tadi apakah Bapak sudah menyebutkan sistem penilaian Bapak seperti apa Pak? Kiranya itu saja. Terima kasih. Kiranya gimana? Untuk sistem penilaian Bapak seperti sikap, tugas, tes UAS dan lain-lain gitu Pak. Ya, untuk penilaian tadi kan sudah di share screen tadi. Untuk sikap sendiri ada 5%. Jadi kalaupun nanti misalnya tiba-tiba kalian harus keluar karena jaringan, nanti silakan alasannya di chat aja. Tapi tolong nanti pada saat perkuliahan untuk videonya dinyalakan semua ya. Mungkin itu akan masuk
dinilai sikap. Baik, Pak. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Renaldi. Untuk satu kali mata kuliah itu, Pak, berapa pertemuan? Atau satu-satu? Maksudnya gimana? Karena ada dosen yang sekali pertemuan ini, Pak, langsung jadi 2 pertemuan. Oh, kayak kalau saya tetap seperti biasa. Jadi karena di sini diwajibkan 16 kali pertemuan, tetap akan jadi 16 kali pertemuan. Tapi kalau Satu hari satu pertemuan, Pak. Ya, satu hari satu pertemuan. Oke. Ya, Pak. Ya, silakan Antonio. Jadi Pak, setiap kali pertemuan kita itu memakai via Zoom atau Meet gitu Pak, setiap kali pertemuan. Takutnya ada teman-teman kita yang gangguan jaringannya atau tidak ada paket, jadi tidak bisa mengikuti gitu Pak. Ya, kalau masalah metode nanti menggunakan Zoom atau Google Meet, nanti kita bisa musyawarahkan di grup apakah cukup via Google Meet aja, Pak. Google Meet. Ya, Google Meet saja, Kalau Pak. saya Pak, lebih bagus pakai Google Meet. Oke, siap. Nanti kita konfirmasi di grup. Kalau memang lebih nyaman pakai Google Meet, kita pakai Google Meet. Nanti jika ada yang misalnya terkendala masalah kuotanya sudah mau habis atau jaringannya, mungkin bisa nanti di screenshot HP-nya kirim ke WA, jadi kita bisa tahu ini memang karena kuota dan masalah jaringan, itu aja. Jadi nanti ada dispensasi tersendiri untuk dia mungkin. Pak, saya mau tanya Pak. Siap. Tadi kan kata bapaknya pas setiap pertemuan kalau bisa kamera dinyalakan. Nah, untuk pakaiannya itu gimana Pak? Kalau pakaian nggak masalah sih saya. Yang penting pakai baju. Oke, siap Pak. Bajunya seperti apa aja, mau pakai kaos nggak masalah. Yang penting video perkuliahan itu dinyalakan semua. Pak, saya juga mau bertanya lagi, Pak. Siap. Jadi, misalkan Bapak bilang tadi pertemuan 16. Tapi kalau misalkan dalam satu hari materi itu belum selesai Bapak sampaikan, tapi waktu sudah selesai. Jadi gimana ya, Pak? Apakah itu berarti lebih dari 16 hari? Oh, enggak. Itu tetap dihitung satu hari. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas, kita bisa bahas di grup WA itu sambil berjalan. Karena itu bisa kapan aja kan, jadi nggak harus jadwalnya misalnya hari Rabu, itu bisa kalian bahas kapanpun di grup WA jika ada yang kurang jelas. Jadi untuk materi satu hari pasti akan dihabiskan dalam satu kali pertemuan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Mungkin cukup Pak. Cukup dan ya. kita. Oke. Nanti lanjut di absen di BLP ya. Setelah Zoom dimatikan nanti saya coba baikin dulu Google Form-nya, baru silakan absen di BLP. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk mata kuliah saya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti jika ada yang kurang jelas lagi silakan chat di grup ya, di grup WA-nya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.